Ada laki-laki dililit rotan hingga kulit dan dagingnya lepas. Halo guys, welcome back to Gavita bersama aku Sena. Kali ini aku akan membahas kesaksian orang mati suri. Mati suri atau Near Death Experience atau yang disingkat NDE mungkin cukup sering terdengar oleh publik. Banyak kesempatan orang mati suri yang diberikan kesempatan hidup lagi. Meski begitu, fenomena mati suri dapat dijelaskan secara ilmiah. Menurut studi yang dipublikasi pada tahun 2017, menemukan bahwa setiap pengalaman mendekati kematian biasanya mengikuti pola peristiwa unik. Penulis studi dari University of Leiden di Belgia, Charlotte Martial, menunjukkan bahwa pengalaman mendekati kematian mungkin tidak menampilkan semua elemen, dan setiap elemen tidak muncul dalam urutan tetap. Sementara pengalaman mendekati kematian mungkin memiliki karakter universal, sehingga mereka dapat menunjukkan fitur umum yang cukup untuk dimiliki oleh fenomena yang sama. Kesaksian orang mati suri ini yang dirasakan saat ajal mendekat. Hal itulah yang mungkin menjadi salah satu faktor orang yang mati suri memiliki pengalaman yang di luar nalar orang biasa. Sebelum lanjut mendengar kesaksian orang mati suri, luangkan waktu untuk channel ini dengan klik tombol subscribe, dan alangkah baiknya tonton video ini hingga selesai. Kesaksian orang mati suri pertama dari seorang gadis berusia 18 tahun asal Ekuador, mati suri selama 23 jam. Gadis ini bernama Angela Elizabeth Zambrano Mora, melihat dirinya berada di neraka bersama para selebritis dan tokoh terkenal seperti Michael Jackson dan Paus Yohanes Paulus II. Mora mengklaim Tuhan membawanya untuk mengunjungi surga dan neraka. Dia menggambarkan neraka seperti situasi akhir zaman dan berisi banyak orang, diantaranya para selebritas. Sementara ia memvisualisasikan surga penuh dengan keindahan. Gadis ini menegaskan bagaimana Tuhan memperingatkan dia ada banyak orang terkenal di neraka. Dia kemudian mengisahkan ke bangku tunggu lain, ada seorang wanita yang tengah mendapat siksaan dikelilingi api dan memohon ampun kepada Tuhan. Selanjutnya, dia menyampaikan kepada Tuhan, mengatakan kepadanya bahwa wanita malang itu adalah Selena. Ketika ia mendekatinya, Mora bisa mendengar Selena menjerit dan memohon ampunan. Mora menceritakan ini untuk menyampaikan kepada umat manusia tentang kondisi neraka. Menurutnya, Tuhan telah memperhatikan apa yang wanita itu berbuat selama di dunia dan mengatakan bahwa semua sudah terlambat untuk disesali. Mora juga mengklaim bahwa wanita yang menderita di neraka mengutusnya untuk menginformasikan ke banyak orang tentang apa yang telah dilihatnya. Dia menuturkan bahwa wanita tersebut menyuruhnya untuk memberitahu semua orang untuk tidak mendengarkan lagunya lagi. Dia terus menjelaskan bagaimana tidak enaknya di neraka. Ada belerang yang digunakan untuk melipat gandakan api. Hal ini membuat iblis tertawa, bahkan lebih menyaksikan rasa sakit yang lebih besar. Tuhan berkata kepada Mora bahwa inilah cara orang membayar apa yang tidak mereka sesali. Selain Selena, Mora juga melihat Michael Jackson dan melihat Paus Yohanes Paulus II di neraka. Gadis itu bertanya bagaimana dia melihat Paus dihukum di neraka. Ketika dia bertanya kepada Tuhan mengapa Paus berada di sana, dia mengatakan bahwa saat dia biasa berkhotbah kepada banyak orang, dia tidak tulus tapi haus akan uang. Tuhan mengatakan bahwa Paus telah menolak kehadiran neraka dan sekarang dia membuktikannya dengan berada di neraka. Kesaksian orang mati suri kedua dari Ksenia Diduk, seorang pensiunan asal Ukraina, hidup kembali selang beberapa jam dinyatakan meninggal oleh petugas medis, padahal liang lahatnya telah digali. Ada kejadian unik setelah Ksenia siuman setelah beberapa jam dinyatakan meninggal dunia. Ksenia Diduk dinyatakan meninggal di rumahnya di kota Strishava, Ukraina. Saat itu para medis menyatakan bahwa detak jantungnya telah berhenti. Tetapi sekitar 10 jam setelah Ksenia dinyatakan meninggal, dia menunjukkan adanya pergerakan tanda-tanda kehidupan lagi. Nenek itu akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat lagi hingga dia sadar kembali. Ksenia lalu menceritakan pengalamannya ketika menjelang kematiannya. Wanita itu mengaku melihat kerajaan surga dan mendengar ayahnya memanggil namanya. Mataku terbuka dan orang-orang berpakaian putih di sekitarku. Ia menambahkan, saya pikir mereka malaikat,
tapi ternyata dokter. Rupanya Tuhan masih mengasihaniku. Anak perempuannya, Tetiana Potomchenko, mengatakan bahwa para medis pertama kali dipanggil sekitar jam 6 pagi. Saat itu kondisi Xenia sakit parah. Petugas medis mengatakan tidak ada gunanya membawanya ke rumah sakit karena Xenia sekarat. Para dokter memeriksa denyut nadinya dan menemukan bahwa itu menunjukkan garis datar, sehingga menyatakan Xenia meninggal dunia. Ketika Xenia tiba di rumah sakit, dia dinyatakan koma sebelum siuman dan mulai berbicara dengan petugas medis. Kesaksian orang mati suri ketiga berasal dari seorang wanita bernama Anita Moorjani, didiagnosa mengidap limfoma dan mengalami koma di tahun 2006. Limfoma atau kanker kelenjar getah bening adalah kanker darah yang dapat mengakibatkan pembengkakan kelenjar getah bening limfadenopati. Limfoma berawal ketika sel kanker menyerang salah satu sel darah putih dan limfosit yang berfungsi melawan infeksi. Saat ia terbangun, ia menggambarkan apa yang terjadi selama ia koma. Rasanya saya seperti melihat 360 derajat dari seluruh area di sekitar, tapi tidak hanya di ruangan tempat tubuhku berada, melainkan di luar ruangan juga, jelas Moorjani. Ia mati dengan didiagnosa kanker stadium akhir. Organnya sendiri berhenti berfungsi dan membuat Moorjani seperti orang yang benar-benar akan meninggalkan dunia selamanya. Pada masa ini, ia mengalami kejadian menakjubkan berupa pertemuannya dengan sang saudara jauh di dalam sebuah pesawat. Pertemuan ini pun gak diketahui di mana dan kapannya. Namun saat itu ia diberikan sebuah pertanyaan yang penting. Apakah ia ingin pergi atau ingin tetap tinggal? Ia pun memilih untuk tetap tinggal dan Anita pun berangsur-angsur sadar. Setelah sadar dari komanya, tumor Moorjani turun hingga 70% dalam waktu 4 hari. Dan dalam 5 minggu dia dinyatakan bebas dari kanker dan keluar dari rumah sakit tersebut. Meskipun ia harus menghabiskan beberapa bulan di fisioterapi untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah kejadian itu, Anita membagikan pengalamannya selama mengalami mati suri dalam sebuah buku yang berjudul Dying to Be Me. Kesaksian orang mati suri lainnya dialami oleh Dr. Josh Ritchie pada tahun 1943. Saat itu ia meninggal dunia akibat penyakit pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. Beberapa gejala yang umum dialami penderita pneumonia adalah batuk, berdahak, demam, dan sesak nafas. Pada usia 20 tahun, Josh Ritchie dinyatakan meninggal di rumah sakit tentara dan dinyatakan meninggal 2 kali oleh dokter jaga. Ritchie menulis tentang pengalaman mati surinya di bukunya yang berjudul Return from Tomorrow. Ditulis bersama dengan Elizabeth Cheryl dan diterbitkan pada 1978. Dalam buku tersebut, ia menceritakan pengalamannya di luar tubuh, pertemuannya dengan Tuhan, dan perjalanannya bersama Tuhan melalui dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Return for Tomorrow telah diterjemahkan ke dalam 9 bahasa. Ia juga menerbitkan buku lain yang berjudul Order to Return, segera setelah untuk menguraikan pengalaman surgawinya. Ia juga mengaku ketika bertemu dengan Tuhan, ia mendapat sebuah pesan. Saat kembali ke tubuhnya, merasa tenggorokannya seperti terbakar dan dadanya seakan berat serta remuk. Kesaksian orang mati suri selanjutnya berasal dari Indonesia. Aslina menyebut bahwa ia mengalami sakit dan dilarikan ke ruang ICU dalam keadaan tak sadarkan diri. Namun dia malah mengalami mati suri. Saat itu, Aslina mengaku rohnya keluar dari jasadnya. Ia bahkan melihat jasadnya sendiri terbaring di ranjang rumah sakit. Saat ruhnya dicabut, Aslina mengaku merasakan sakit yang sangat luar biasa. Paman saya mengajar saya mengucap kalimat thayyibah, mengucap kalimat syahadat, ujarnya. Ada 2 malaikat yang membawanya dan bertemu dengan mendiang ayahnya. Saat itu Aslina diajak bicara oleh mendiang ayahnya. Beliau heran dengan keberadaan Aslina dan menyuruh Aslina untuk pulang. Sempat ngobrol sama ayah saya bilang, "Kenapa ke sini? Pulanglah, kasihan ibumu." Aslina menjawab,
Tidak ayah, janjiku sama Allah sudah sampai. Ayahnya menangis jelas Aslina. Mulanya Aslina hanya diperlihatkan dengan suasana menyenangkan dengan kerumunan perempuan muslimah yang sedang bersenda gurau dan saling menyapa. Namun setelahnya ia dibawa ke tempat untuk melihat dosa-dosa. Yang pertama, ada seorang lelaki memikul besi di bahunya, beratnya berton kali. Dia jalan gak sampai berlumuran nanah, darah, dan bajunya sobek. Ruh saya disaksikan oleh amal. Saya tanya ke amal dosa apa yang dilakukan manusia di dunia sewaktu di dunia. Dia menyantet orang hingga dia jalan gak sampai di yaumul akhir, imbuhnya. Yang kedua, ada seorang laki-laki ini dihujam kemaluannya pakai besi panas, timah panas hingga menembus. Roh saya bilang ke amal, dosa apa yang dilakukan manusia ini? Amal saya bilang manusia ini seorang pezinah. Yang ketiga, setelahnya saya lihat ada laki-laki dililit rotan hingga kulit dan dagingnya lepas. Amal menjawab bahwa itu manusia tidak pernah sholat hingga waktu matinya dia nggak mengucapkan syahadat. Kesaksian orang mati suri selanjutnya bernama John D. Dia tertembak dan jatuh oleh akar pohon. Ia bercerita ketika ia berbaring, semuanya menjadi sunyi. Ia berkata seperti berada di kedamaian yang sangat luar biasa dan tanpa rasa sakit. Tiba-tiba perutnya kram dan mendengar nafas yang keluar dari paru-parunya, yang kemudian ia mulai merasa panas. Ia sempat tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Sesaat kemudian ia mendengar suara mengatakan, "Hei, ini masih mengeluarkan darah, apakah dia masih hidup?" Orang lain membawa tubuhnya di atas tandu dan berlari. Ia seperti sedang memasuki dunia mimpi dan dapat melihat semua yang terjadi di ruang UGD tersebut. Saya melihat diri saya diletakkan di atas meja dan orang-orang melakukan sesuatu pada tubuh saya. Katakan kita kehilangan dia, dan orang lain berkata, beri dia 2 sisi. Tiba-tiba ia kembali ke tubuhnya yang sakit di Jepang di salah satu bangunan terkenal di sana untuk orang Vietnam yang terluka. Ketika tersadar, John D menceritakan dirinya seperti berada di tempat berkabut dan mendengar semua percakapan orang-orang yang ada di dalam ruangan IGD tersebut. Ia juga mengaku melihat tubuhnya yang sedang ditangani oleh tim medis. Namun setelah itu ia pingsan dan sadar 2 hari kemudian. Kesaksian orang mati suri kali ini kurang mendapat informasi. Pria ini bernama Ernest Hemingway dan menceritakan kisah mati surinya kepada keluarganya. Ia berkata tertembak peluru pada Perang Dunia Pertama. Dalam surat yang ia tulis untuk keluarganya pada 18 Oktober 1918, ia merasa jiwanya keluar dari tubuhnya. Aku merasa jiwaku atau sesuatu keluar langsung dari tubuhku. Seakan kau akan menarik sapu tangan sutra dari saku di salah satu sudut. Itu terbang sekitar dan kemudian kembali untuk masuk lagi dan aku tidak mati lagi. Nah, gimana menurut kalian? Kematian tidak ada yang bisa menebak. Senantiasa berbuat baik dan hindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma manusia dan norma agama. Dan sekian pembahasan video kali ini tentang kesaksian orang mati suri. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membantu berkembangnya channel Gavita dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Jika kalian menyukai video kali ini, klik tombol like dan jangan lupa share ke teman-teman dan keluarga kalian. Follow juga akun Instagram aku @senasansa untuk mengetahui aktivitasku sehari-hari. Beritahu aku pendapatmu tentang video kali ini. Dan jika kalian mempunyai ide menarik untuk video-video kami selanjutnya, tulis di kolom komentar. Terima kasih, aku Sena. Sampai jumpa di video